Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, para pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara salat berarti kita berbicara sejarah. Satu peristiwa yang terjadi dan dialami oleh seorang nabi dari 124.000 nabi. Satu peristiwa yang terjadi dan dialami oleh seorang rasul dari 313 rasul. Adapun riwayat lain mengatakan 315 rasul. Satu peristiwa diisrakan dan dimi'rajkannya dengan kita Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk mengambil perintah salat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, Rasulullah SAW menghadap Allah mengambil perintah salat dari Allah. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 50 waktu. Lalu Rasulullah SAW turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ada apa? Sudah berapa Allah kasih?" Rasulullah menjawab, 50. Rasulullah 50, kata Rasulullah. Musa bertanya, memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad, "Muhammad, umatmu tidak akan kuat dan tidak akan sanggup salat 50 waktu, mintalah lagi keringanan kepada Tuhanmu." Lalu Rasulullah SAW naik lagi bertemu kepada Allah, meminta keringanan kepada Allah dari 50 waktu menjadi 10 waktu. Lalu Rasulullah turun lagi bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, "Sudah berapa Muhammad?" "Sudah 10 Musa." "Pergilah lagi kepada Tuhanmu, minta keringanan kepada Tuhanmu." Lalu Rasulullah SAW naik lagi meminta keringanan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dari 10 waktu menjadi 5 waktu yang kita kerjakan ini. Salat 5 waktu sehari semalam yang harus kita kerjakan. Salat adalah tiangnya agama. Kalau kita menegakkan tiang, berarti kita menegakkan salat 5 waktu. Kalau kita tidak menegakkan tiang, tidak menegakkan salat, akan robohlah tiang tersebut karena kita tidak salat. Yang pertama yang ditanya oleh Allah adalah salat. Amalan salat yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau Rasulullah berbicara salat, Rasulullah kakinya sampai bengkak-bengkak. Walaupun telah dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan dari api neraka, tetapi Rasulullah giat beribadah kepada Allah walaupun telah dijamin oleh Allah masuk surga. Para pemirsa, para pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita untuk selalu menjalankan perintah Allah, termasuk salat wajib maupun salat sunnah, agar kita menegakkan tiang-tiang agama, menegakkan panji-panji Rasulullah SAW selaku hamba yang diciptakan oleh Allah, umat Rasulullah yang cintanya luar biasa Rasulullah terhadap kita umatnya. Mana buktinya ketika Rasulullah mau wafat, terlintas dalam mulut mulia Rasulullah, "Ummati, ummati, ummati." Rasulullah yang beliau cari kita umatnya. Di dunia dan di akhirat dibuktikan buat kita umatnya, cinta Rasulullah, sayangnya Rasulullah terhadap kita. Mana buktinya ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang menyampaikan amanah, "Muhammad, nyawamu yang mulia akan segera dicabut. Bagaimana menurut kamu Jibril? Kehormatan apa sampai Allah mencabut nyawaku?" Lalu Allah buktikan dalam hadis qudsinya, "Inni haramtul jannata ala zairil anbiya hatta tadkhulaha anta." Aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya bagaimana ya Rabb? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala zairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan surga dimasuki umat-umat yang lain kecuali umatmu masuk lebih duluan. Itulah Rasulullah masih ingat kepada kita di dunia dan di akhirat. Di akhirat dibuktikan lagi Rasulullah cintanya buat kita, sayangnya buat kita umatnya. Mana buktinya? Ada dalam salah
nanti pas hari kiamat alam hancur-hancuran. Air laut tumpah ke daratan, gunung meletus, semua mati, manusia mati, malaikat mati, binatang mati. Di situ Allah berseru-seru, limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa pada hari ini? Mana itu Fir'aun yang semasa hidupnya mengaku sebagai Tuhan. Kalau benar dia Tuhan, keluar. Gak ada yang keluar. Lalu di situ Allah menyombongkan dirinya, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Jangan sombong hidup di dunia, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita sombong? Semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan, menghidupkan malaikat-malaikatnya. Pertama Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Ridwan. Ridwan, ada apa ya Rob? Tugas ente siapkan surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas manusia yang senantiasa beribadah kepadaku semasa hidupnya, menjalankan perintahku dan menjalankan larangan-laranganku. Sebab itu masukkan surga Ridwan. Siap ya Rob. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapkan neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas manusia yang semasa hidupnya tidak mau beribadah kepadaku, yang tidak mau menjalankan perintahku. Semacam itu masukkan neraka. Malik, siap ya Rob. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente pergi ke surga, ambil kendaraan buruk, turun ke alam, cari kuburan kekasihku Rasulullah. Jibril sama Mikail turun ke alam, cari kuburan Rasulullah. Alam masih hancur-hancuran. Jibril sama Mikail tidak tahu di mana kuburan Rasulullah. Jibril sama Mikail sujud kepada Allah, meminta pertolongan Allah. Lalu Jibril sama Mikail sujud minta pertolongan Allah. Allah mengabulkan. Keluarlah Rasulullah dari kuburnya. Sampai kucek-kucek mata, dilihat ke kanan ada malaikat Jibril, dilihat ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adaka rahma wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan Muhammad, ini kiamat. Benar Jibril, ini kiamat. Iya. Lalu kalau ini kiamat, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Umat saya di mana Jibril? Umat saya di mana? Rasulullah bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan istri, tetapi kita umatnya. Masya Allah, besarnya cinta Rasulullah terhadap kita umatnya, dibuktikan di dunia dan di akhirat buat kita umatnya. Sayangnya luar biasa, cintanya luar biasa terhadap kita umatnya. Tetapi bagaimana cara kita membalas cinta Rasulullah, sayang Rasulullah terhadap kita? Mari kita untuk selalu menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, ngumpul dengan jamaah salawat kepada Rasulullah, menegakkan panji-panji Rasulullah. Kita selaku generasi muda, harapan bangsa dan harapan agama, wabil khusus para manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah, umatnya Rasulullah. Mari kita untuk selalu menegakkan panji-panji Rasulullah SAW di atas muka bumi ini, khususnya melalui pemuda. Karena di tangan para pemuda lah maju dan mundurnya suatu harapan bangsa dan agama. Mari kita selaku pemuda untuk mencontoh akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Karena Rasulullah lah yang harus kita contoh akhlaknya, yang harus kita contoh kepemimpinannya. Beliaulah Nabi akhir, Nabi terakhir yang harus kita contoh akhlaknya. Mudah-mudahan kita selaku pemuda harapan bangsa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah, menegakkan panji-panji Rasulullah dengan cara berdakwah dan lain sebagainya. Para pemirsa, para pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah besarnya cinta Rasulullah terhadap kita. Walaupun Rasulullah pangkat paling tertinggi dari 124.000 nabi, walaupun pangkat paling tertinggi dari 313 rasul, titelnya Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, tetapi kalau berbicara sholat, Rasulullah kakinya sampai bengkak-bengkak. Yang sunnah dia dirikan, yang wajib dia dirikan juga. Rasulullah walaupun telah dijamin oleh Allah
masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tetapi kalau berbicara sholat, Rasulullah tak pernah tinggal. Kita selaku umatnya Rasulullah, mari kita untuk giat kita beribadah kepada Allah. Giat beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sombong hidup di dunia, kita akan kembali kepada Allah. Sekarang kita bisa berdiri di atas tanah, nanti akan dipaksa oleh Allah tidur di bawah tanah. Sekarang kendaraan kita bisa berbeda-beda, nanti akan sama keranda. Pakaian kita bisa berbeda-beda, nanti akan sama kapan. Unik namanya juga kapan mau dikapankan, kapan lah. Hidup di dunia jangan sombong, kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita akan kembali kepada Allah. Mari kita luangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan bersalawat kepada Rasulullah agar kita selalu cinta kepada Rasulullah dengan cara bersalawat dan menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, para pendengar hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum